Salam sehat sejahtera pemirsa setia mata ketiga. Hari ini kita akan bincang-bincang sejenak tentang semut Langton. Apa itu semut Langton? Semut Langton adalah otomat seluler yang memodelkan semut bergerak pada kisi-kisi sel, mengikuti beberapa aturan yang sangat mendasar. Christopher Langton, seorang ilmuwan asal Amerika Serikat, telah membuat banyak kontribusi di bidang kehidupan buatan, baik dalam hal simulasi atau pemodelan komputer dan pertanyaan filosofis. Terinspirasi oleh ide-ide dari bidang fisika, khususnya transisi fase, ia mengembangkan beberapa konsep dan alat pengukuran untuk automata seluler. Dia menyarankan bahwa titik kritis yang memisahkan keteraturan dari ketidakaturan dapat memainkan peran penting dalam organisasi sistem yang kompleks, terutama dalam biologi. Pada tahun 1986, Christopher Langton menemukan permainan aneh yakni semut Langton. Game ini dapat mendengar detak jantung alam semesta. Permainan ini hanya memiliki dua aturan. Ada semut di atas kertas grid putih. Jika semut berada di grid putih, maka akan berbelok 90% derajat ke kanan dan mengubah grid putih tersebut menjadi grid hitam. Menurut aturan 1, 4 langkah pertama diubah menjadi kotak hitam. Aturan kedua, jika semut berada di kotak hitam, ia akan berbelok 90% derajat ke kiri dan mengubah kotak hitam tersebut menjadi kotak putih. Lantas, apa yang akan terjadi selanjutnya? Akan memasuki periode chaos atau kekacauan yang panjang yang kita sebut era kekacauan. Sekarang kita ubah papan catur menjadi hitam dan mengecilkan gridnya. Dengan begitu tampak terlihat lebih jelas. Namun ada sesuatu yang aneh ketika semut berjalan 11.000 langkah. Semut membangun sistem loop tak terbatas dalam pola berulang 104 langkah. Dengan asumsi kisi-kisi itu besar tak terbatas, ia akan terus melangkah secara berulang tanpa batas. Orang-orang menamakan rute semut itu sebagai jalan tol atau bebas hambatan. Segera orang-orang menemukan berbagai pola berjalan, misalnya kisi itu tidak hanya 2, tetapi juga merancang lebih banyak warna. Pada awal simulasi, semut diposisikan secara acak pada 2 dimensi grid sel putih. Semut juga diberi arah, menghadap ke atas, ke bawah, kiri atau kanan. Pada awalnya semut berjalan secara tidak teratur, tetapi setelah ribuan langkah, puluhan ribu langkah, semut tetap akan keluar dari jalan raya. Panjang dan bentuk jalan raya ini bervariasi, tetapi dengan loop atau lingkaran yang tak terbatas dan pola umumnya bergerak maju. Tapi anehnya, ketika menempatkan semut di lingkungan 3 dimensi dan berjalan secara tidak teratur, ia tetap akan berjalan keluar dari jalan raya setelah berkeliling beberapa waktu. Sejumlah semut perintis dilepas untuk mencari makanan, pergi ke berbagai arah secara mandiri dan acak. Mereka terus-menerus melepaskan feromon baik saat pergi dari sarang maupun kembali. Dengan cara ini, jejak yang digunakan oleh banyak semut akan memiliki aroma feromon yang kuat. Feromon adalah zat yang menguap sangat lambat, sehingga waktu peluruhan jejak semut sangat panjang. Anggap satu ekor semut secara tidak sengaja menemukan jalan berguna terpendek menuju makanan. Katakanlah jalur A. Lalu ia akan mampu menemui makanan dan kembali dengan jalur yang sama dalam waktu terpendek dibandingkan dengan semut lain yang tidak menempuh rute ini. Perjalanan pergi dan pulang sepanjang jalur A akan menghasilkan kekuatan feromon 2 kali lipat dibandingkan jalur yang 2 kali lebih panjang. Berbagai semut dapat melewati berbagai jalur dan jalur-jalur ini dapat berpotongan. Semut berfungsi secara mandiri dan serempak serta berkomunikasi satu sama lain tanpa sadar lewat feromon. Pada persimpangan di mana banyak jalur berpotongan, semut memilih jalur yang mengeluarkan bau paling kuat dan karenanya memperkuat bau jalur itu sendiri. Semut Langton ini pun seketika memicu rasa ingin tahu para ilmuwan. Sepertinya ada semacam hukum universal di balik pola sederhana ini. Rahasia apa sebenarnya yang ingin disampaikan semut Langton ini kepada kita? Berikut mari kita mulai dari awal. Keteraturan spontan.
Kita hidup di dunia yang penuh dengan berbagai sistem yang kompleks. Misalnya lingkungan masyarakat, ekosistem, sistem komunikasi, jaringan saraf. Semua ini merupakan sistem yang kompleks. Sistem yang kompleks akan menunjukkan keadaan kekacauan dan ketidakteraturan. Sebagai contoh misalnya, seekor kupu-kupu yang mengepakkan sayapnya sekilas di Tiongkok atau Kongo mungkin dapat menyebabkan tornado di Amerika Serikat. Cuaca adalah sistem kompleks yang tipikal, yang selalu menunjukkan keadaan kacau. Ilmuwan menyebutnya efek kupu-kupu. Terkait efek kupu-kupu ini, Chu Wen-kuang, seorang profesor dan pembimbing doktoral di Departemen Fisika Universitas Sains dan Teknologi Tiongkok mengatakan, mengapa keteraturan muncul dari ketidakteraturan? Ini adalah pertanyaan yang layak direnungkan. Dengan menggabungkan pertanyaan ini, mari kita telusuri lebih lanjut apa itu keteraturan dalam ketidakteraturan. Waktu kita tarik mundur ke tahun 1900, ilmuwan Prancis Henri Bernard sedang meneliti konveksi dalam cairan. Dia memanaskan parafin di piring kaca. Saat suhu meningkat, partikel grafit mulai mengalami beberapa perubahan aneh. Tak disangka parafin berubah dari cair menjadi pola sel poligonal yang teratur. Bernard pun terkejut melihat perubahan itu. Kemudian dia mengulangi percobaan itu berulang kali. Dari hasil percobaannya, Bernard menemukan ketidakkeseimbangan cairan memiliki simpul atau titik redistribusi. Ketika titik kunci ini ditembus, cairan tidak lagi acak, tetapi menjadi keadaan sel konvektif yang tersusun rapat dengan bentuk yang teratur. Untuk memperingati penemuan Bernard, struktur kompleks ini dinamai Bernard, yang disebut sel Bernard. Penemuan Bernard sangat penting. Ini menunjukkan bahwa dalam kondisi tertentu, sesuatu dapat secara spontan berubah dari keadaan tidak teratur menjadi keadaan teratur. Seiring waktu, orang-orang menemukan bahwa fenomena keteraturan dari ketidakteraturan ada di mana-mana di dunia kita. Berikut mari kita telusuri lagi contoh yang lebih menakjubkan. Pada tahun 1980, untuk meredakan tekanan stres atas penelitian dan menyegarkan otaknya, fisikawan Italia Giorgio Parisi sering berjalan-jalan di sekitar Universitas Roma, Italia. Suatu hari, dia tiba-tiba melihat sekelompok burung jalak terbang di udara dengan pola terbang secara keseluruhan seperti cairan. Ini jelas merupakan pola terbang yang benar-benar teratur. Parisi pun seketika terpaku melihatnya. Setidaknya ada ribuan ekor burung dalam sekelompok besar kawanan burung berwarna hitam ini. Kecepatan terbang mereka sekitar 20 hingga 30 meter per detik, dengan jarak terbang hanya beberapa meter antar mereka. Pertanyaannya, bagaimana cara mereka berkoordinasi dan berkomando? Mengapa tidak saling bergesekan apalagi bertabrakan? Inilah rahasia yang ingin dipecahkan Parisi. Dia melakukan sejumlah besar perhitungan simulasi dengan komputer hingga akhirnya mendapatkan hasil yang tidak terduga. Mekanisme terbang burung jalak itu ternyata sangat sederhana, hanya dengan mengikuti 3 prinsip ini. Pertama, terbang dengan kecepatan yang sama. Kedua, saling berdekatan satu sama lain. Ketiga, menghindari tabrakan. Selama 3 prinsip ini diatur dalam program, komputer dapat mensimulasikan penerbangan burung jalak. Dengan kata lain, hanya dengan 3 prinsip sederhana ini dapat membuat burung jalak berubah dari pola terbang yang tidak teratur menjadi teratur, dikombinasikan dengan sel Bernard seperti yang disebutkan di atas. Ini menunjukkan bahwa baik grafit anorganik maupun jalak bernyawa akan berkembang secara spontan dalam struktur dan kompleksitas dalam kondisi tanpa gangguan apapun. Karakteristik ini disebut sistem pengorganisasian diri atau keteraturan spontan. Asal tahu saja, Parisi meraih hadiah Nobel Fisika 2021 untuk penelitiannya yang inovatif tentang sistem yang kompleks ini. Penelitiannya sangat profound atau mendalam, tidak sesederhana penerbangan burung jalak yang terkoordinasi, tetapi ia memulai dari studi tentang burung jalak,
sehingga ia mengatakan bahwa segala sesuatu yang diteliti itu adalah pengetahuan. Pengamatan hal-hal sepele dari kehidupan sehari-hari itu bisa saja menghasilkan pengetahuan yang tak terduga, tetapi ini sangat aneh. Ketidakteraturan dapat menghasilkan keteraturan. Ini adalah kontra akal sehat. Menurut pengamatan manusia terhadap alam semesta terbentuk dari keteraturan hingga ketidakteraturan. Dan hal inilah yang akan membawa kematian pada alam semesta. Cara paling sederhana untuk menjelaskan kematian alam semesta yang tak terbendung adalah asas kenaikan entropi. Apa buktinya bahwa alam semesta sedang sekarat? Data yang paling intuitif adalah alam semesta terus mendingin. Para ilmuwan memperkirakan bahwa Big Bang alam semesta pada 13,8 miliar tahun yang lalu, suhunya mencapai 100 triliun derajat Celcius. Menurut data yang dikirim kembali oleh satelit Planck, suhu rata-rata alam semesta saat ini hanya 2,7 K, yaitu minus 270,15 derajat Celcius. Alam semesta akan terus menjadi semakin dingin, sampai mendekat nol mutlak, alam semesta akan sepenuhnya mati. Jadi jelas bahwa hukum atau asas kenaikan entropi adalah hukum yang tidak dapat diubah. Disinilah kontradiksinya. Kenapa fakta kematian alam semesta tidak dapat dilihat dari bumi? Bumi yang kita lihat penuh vitalitas, keramaian di kota-kota yang hiruk-pikuk, jalanan padat dengan aneka sarana transportasi, dan kehidupan baru lahir setiap saat. Alam penuh dengan pertumbuhan. Tetapi mengapa bumi menunjukkan keadaan yang sangat berlawanan? Mungkin ada yang mengatakan, bukankah ini membuktikan bahwa kita adalah hamba-hamba pilihan Tuhan? Penjelasan ini terlalu sederhana. Ini adalah perilaku malas dalam berpikir. Ini telah jatuh ke dalam etika ontologi, terperangkap ke dalam filsafat abstrak metafisik. Oleh karena itu, sebaiknya kita menoleh kembali, menggunakan metode ilmiah dan empiris untuk menemukan selangkah demi selangkah hukum yang menghasilkan keteraturan dari ketidakteraturan. Semut Langton adalah contoh yang baik. Mungkin bisa memberi kita beberapa petunjuk yang berguna. Inti dari semut Langton adalah otomat seluler. Otomat seluler adalah model diskrit yang dipelajari dalam ilmu komputer, matematika, fisika, ilmu kompleksitas, biologi teoretis, dan pemodelan struktur mikro. Automata seluler juga disebut ruang seluler, struktur homogen, struktur seluler, dan larik berulang. Automata seluler terdiri dari kisi sel reguler, masing-masing di salah satu dari sejumlah status yang terbatas, seperti hidup dan mati, tidak sama dengan kisi peta yang digabungkan. Biasanya aturan untuk memperbarui status sel adalah sama untuk setiap sel dan tidak berubah dari waktu ke waktu, dan diterapkan ke seluruh grade secara bersamaan, meskipun pengecualian diketahui, seperti otomat seluler stokastik dan otomat seluler asinkron. Untuk mempelajari mengapa bumi dalam keadaan teratur, kita perlu menyertakan 3 kondisi semut Langton. Pertama, kisi-kisi tempat semut berjalan sesuai dengan sistem bumi. Kedua, aturan semut berjalan sesuai dengan kondisi pertumbuhan kehidupan, misalnya bumi berada di zona bintang layak huni. Bumi harus dilindungi oleh atmosfer, dan harus ada kandungan air. Semua ini adalah syarat adanya kehidupan. Ketiga, harus ada semut. Lantas, apa yang bersesuaian dengan semut? Kita kilas balik sejenak ke 22 Februari 2019. Wahana antariksa Hayabusa 2 Jepang berhasil mendarat di asteroid Ryugu. Hayabusa 2 menembakkan bom logam besar ke permukaan asteroid, menghancurkan bebatuan di permukaan. 3 bulan kemudian, Hayabusa 2 kembali mendarat di asteroid dan mengambil spesimen batuan dari asteroid tersebut. Saat itu jarak asteroid ke bumi adalah 300 juta kilometer atau 100 juta kilometer lebih jauh dari jarak rata-rata bumi ke Mars. Oleh karena itu, teknologi Jepang tidak bisa dipandang sebelah mata. Operasional ini bisa disebut sebagai puncak penambangan luar angkasa. Hayabusa 2 membutuhkan waktu setahun penuh untuk kembali ke bumi dan berhasil meluncurkan kapsul pemulihan kembali ke bumi. Hayabusa 2 membawa kembali sampel asteroid seberat 5,4 gram.
Setelah para ilmuwan mempelajari asteroid ini, ternyata ada berbagai senyawa organik, di antaranya ada 23 jenis asam amino. Asam amino adalah zat penyusun protein. Bisa dikata asam amino adalah benih kehidupan. Asam amino ada di mana-mana di tata surya. Ini menunjukkan bahwa kehidupan bisa saja lahir di mana saja di alam semesta. Benih-benih kehidupan ini dapat disamakan dengan semut lengten. Sebelum kehidupan muncul, bumi adalah sehamparan tanah yang gersang, sunyi senyap. Suatu hari dan karena sebab yang belum diketahui, muncullah sebuah molekul RNA. Tidak seperti molekul lain, molekul RNA memiliki kekuatan super, yaitu kemampuan untuk mereplikasi diri. Ia mati-matian mereplikasi dirinya sendiri dengan pertumbuhan eksponensial dan tersebar di setiap sudut bumi selama jutaan tahun. Selanjutnya kehidupan mulai berkembang. Inilah kekuatan pengorganisasian diri. Keteraturan muncul dari ketidakteraturan selama ada kondisi yang sesuai seperti hukum semut lengten. Panah waktu di alam semesta selalu bergerak menuju ketidakteraturan, tetapi di beberapa tempat muncul keteraturan. Ini adalah hukum dasar alam semesta. Dan terkait semut lengten, masih ada beberapa hal yang menarik. Pertama, semut lengten bersifat Turing complete, artinya sebuah program dapat ditulis sesuai dengan pola semut untuk menyelesaikan perhitungan. Inti dari semut ini adalah komputer non-biner. Kedua, mengapa semut lengten selalu bisa keluar dari jalan raya? Tidak ada yang tahu hal ini hingga sekarang. Secara matematis, belum dapat memberikan bukti. Dengan kata lain, kita hanya bisa mengatakan bahwa dalam pengamatan yang ada, semut lengten selalu keluar dari jalan raya. Mungkinkah suatu hari nanti ia tidak akan keluar dari jalan raya? Ada kemungkinan seperti itu, tetapi kemungkinan ini sangat rendah. Poin ketiga, semut lengten tidak melanggar hukum kenaikan entropi. Semut lengten membutuhkan gizi tak terbatas untuk melakukan perjalanan di jalan raya selamanya. Bumi tidak akan selalu menyediakan energi selamanya, dan matahari akan padam suatu hari nanti. Jika semut lengten ingin melanjutkan perjalanannya, ia harus meninggalkan tata surya, mencari kisi-kisi baru, yaitu rumah baru. Ketika suatu hari semut lengten melakukan perjalanan ke seluruh alam semesta dan tidak dapat lagi menemukan sumber panas, maka mereka tidak akan bisa lagi menemukan tempat di mana mereka beraktivitas. Semut lengten tidak punya tempat lagi untuk pergi. Segala sesuatu di alam semesta ini akan mati bersama dengan alam semesta. Tetapi tiba saat itu masih sangat-sangat jauh dan sama sekali tidak ada artinya bagi manusia saat ini, jadi tidak perlu khawatir. Di penghujung video, kita kembali ke topik awal. Apa sebenarnya yang ingin disampaikan semut lengten kepada kita? Arti inti dari semut lengten bahwa akan selalu ada keteraturan spontan dalam ketidakteraturan. Karena aturan semut lengten sangat sederhana, kita punya alasan untuk percaya bahwa manusia tidaklah sendirian. Di belahan sudut lain di alam semesta, pasti masih ada kehidupan dan kesadaran. Kesadaran yang paling sederhana adalah perasaan atau kesadaran akan keberadaan internal dan eksternal. Di masa lalu, itu adalah kehidupan batin seseorang, dunia introspeksi, pemikiran pribadi, dan imajinasi. Sedangkan di masa kini, seringkali mencakup beberapa jenis pengalaman, kognisi, perasaan, atau persepsi. Cukup sekian dulu topik kita hari ini. Terima kasih atas perhatiannya.